Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konflik Agama dengan kelompok 2 beranggotakan Anam Susilo, Fatma Laili, Maftuha, dan Novida Sari Cahyaningtyas. Pertama, di sini saya Maftuha akan menjelaskan tentang pengertian konflik agama. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik agama. Konflik berasal dari kata configure yang berarti saling memukul, dan sosiologi mengartikan konflik sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, juga kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, di mana salah satu pihak berusaha menjinggirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Dan sedangkan agama didefinisikan sebagai perangkat nilai atau norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Agama memiliki 3 unsur pokok dalam dirinya, yaitu adanya manusia, penghambaan, dan Tuhan. Kehadiran agama tercipta karena manusia ingin mencapai tujuan di dalam hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Agama adalah suatu pertikaian antar agama, baik antara sesama agama maupun agama lainnya. Konflik antar agama sudah sering terjadi sejak dahulu dikarenakan adanya perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya penilaian satu kelompok kepada kelompok lainnya akan memicu terjadinya konflik umat beragama. Memang setiap orang diperkenankan untuk memiliki pendapat sendiri, namun terkadang pendapat ini malah memprovokasi orang lain supaya menimbulkan terjadinya konflik. Maka akhirnya terjadinya konflik agama. Konflik sosial yang bersumber dari agama. Yang pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental. Di sini konflik muncul karena adanya proses asosiatif, dan nada juga berasal dari proses disosiatif, artinya sifatnya memecahkan atau menceraikan. Dalam konteks ini menjadi fakta sosial yang ada di masyarakat dapat melibatkan minimal 2 pihak yang berbeda agama. Yang kedua yaitu perbedaan suku dan ras pemeluk agama. Perbedaan suku dan ras dengan adanya agama bukan menjadi penghalang untuk terciptanya kehidupan yang rukun, namun terkadang memicu adanya konflik yang timbul karena perbedaan. Yang ketiga yaitu perbedaan tingkat kebudayaan. Agama masuk ke dalam unsur kebudayaan yang dapat dilihat secara jelas dengan adanya setiap daerah mempunyai kebudayaan beragam. Adanya budaya yang beragam, agama berperan penting dalam menjunjung tinggi nilai budaya dari setiap daerah. Adanya diskriminasi budaya satu dengan budaya lain, maka akan memberikan rasa bangga diri terhadap kebudayaan yang dimiliki. Yang keempat yaitu masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Permasalahan mayoritas dan minoritas dalam lingkup agama menjadi pemicu munculnya konflik sosial. Dari fenomena konflik sosial terdapat beberapa penyebab. Namun dalam masyarakat, agama pluralitas penyebab kedekatan adalah masalah mayoritas dan minoritas dalam agama. Secara umum diketahui bahwa agama-agama di dunia tidak mempunyai penganut atau pemeluk yang sama. Indonesia sering mendapat kasus berkaitan dengan konflik agama yang disebabkan rendahnya intoleransi antar umat beragama. Umumnya dipicu dari faktor eksternal yang berada di ranah politik. Dalam perpolitikan Indonesia ada kecenderungan agama disejajarkannya dengan persoalan rasisme. Oleh karena itu, kiranya hal ini perlu dipertimbangkan agar agama tidak disejajarkan dengan suku dan ras sebagaimana yang ada dalam konflik perpolitikan. Terima kasih, sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatma Laili. Untuk selanjutnya yaitu berkenaan dengan konflik agama yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat berbagai agama, suku, etnis, dan ras yang disatukan di bawah naungan bangsa Indonesia dengan melambang Bhinneka Tunggal Ika yang dituangkan ke dalam Pancasila. Karena keberagaman ini, maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara pluralis. Adanya keberagaman ini menimbulkan kepentingan yang berbeda pula. Di saat kepentingan berbeda ini muncul secara bersamaan, maka akan menyebabkan saling tarik-menarik hingga menimbulkan konflik. Seperti yang diketahui bahwa pemicu konflik bukan berasal dari ajaran agama, namun konflik lain seperti ekonomi atau keuangan, politik, dan sosial, yang kemudian menjadikan agama sebagai tameng. Berikut ini adalah beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada konflik Poso. Konflik ini membuktikan bahwa kepercayaan menyulut konflik yang meluas. Konflik Poso menjadi salah satu konflik yang berlangsung lama.
Fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998 yang berlanjut pada bulan April tahun 2000 dan puncaknya bulan Mei hingga Juni tahun 2000. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2001, deklarasi Malino ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kala. Yang kedua ada konflik Ambon. Konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 merupakan konflik yang berasal dari kaum Muslim dan Nasrani yang menghuni wilayah tersebut. Yang ketiga ada konflik Tolikara. Konflik ini terjadi di daerah Singkil tahun 2015. Konflik ini dipicu adanya penyerangan terhadap rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Dari ketiga konflik tersebut masih banyak konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia. Melihat konflik-konflik tersebut membuktikan bahwa Indonesia rentan untuk timbul konflik di masa yang akan datang. Apabila kita tidak bisa menerima perbedaan dan mempercayai perbedaan, maka akan sulit untuk kita meredakan konflik yang akan terjadi, bahkan dapat mengancam keutuhan negara kita. Sikap toleransi dan sikap menghormati harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan supaya kita bisa mengendalikan atau meminimalisir timbulnya konflik. Kita telah diberikan kebebasan untuk memeluk agama, dan Indonesia juga menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan aktivitas sesuai agamanya, seperti dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 2. Sejak awal, faktor politik memang paling rentan memicu munculnya konflik agama, sehingga menyebabkan perselisihan di Indonesia. Namun bukan berarti faktor lainnya tidak berperan, dan tentu faktor lainnya mempengaruhi adanya konflik keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penyebab konflik agama. Jadi secara umum di Indonesia ini mempunyai banyak berbagai jenis perselisihan, mulai dari perorangan maupun antar kelompok. Dengan kata lain, saat ini kondisi kerukunan di Indonesia sangat menurun, apalagi di kota-kota besar. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah kerukunan satu sama lain. Di Indonesia sendiri mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup baik, tetapi masyarakat di Indonesia masih kurang akan kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut. Jadi terkadang masih muncul konflik-konflik di antara mereka maupun antar umat beragama, dan banyak penyebabnya, yaitu misalnya mereka masih belum memahami ajaran agama atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. Selain itu, masyarakat juga masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya itu paling benar. Kemudian masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Selain itu, ada juga penyebab yang lain, yaitu anggapan hanya satu agama yang paling benar. Jadi banyak orang beranggapan bahwa hanya ada satu Tuhan dan mereka menganggap agama mereka yang paling benar. Penyebab konflik agama kedua yaitu agama dianggap memberikan kebenaran absolut. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa agama itu diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta. Ajaran dan doktrin mereka haruslah mutlak dan sempurna. Penyebab yang ketiga yaitu berpikir hitam putih. Banyak masyarakat yang mendefinisikan agama dalam bentuk hitam putih. Artinya mereka berpikir bahwa agama yang dianutnya adalah kebenaran yang lengkap, sementara agama yang lainnya adalah salah. Di sini masyarakat berarti masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya itu yang paling benar. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu para pemimpin agama seolah mewakili Tuhan. Banyak masyarakat di Indonesia yang percaya bahwa para pemimpin di Indonesia ini mereka seolah-olah berbicara mewakili Tuhan, dan oleh karena itu tidak boleh dibantah oleh siapapun. Jadi penyebab terjadinya konflik antar umat beragama itu tidak hanya berasal dari faktor agama saja, melainkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ini, seperti faktor ekonomi atau keuangan, politik, dan sosial yang kemudian diagamakan. Itu saja presentasi dari saya tentang penyebab konflik agama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anam.
Ya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik agama atau pencegahannya. Penyelesaiannya, jadi menyelesaikan konflik agama yang ada di Indonesia itu, ya, yang pertama adalah masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan, rasa hormat antara satu dengan yang lain. Jadi menghormati kepercayaannya antar sesama pemeluk agama ini dengan agama yang lainnya. Yang kedua adalah mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dan lainnya. Yang ketiga adalah sadar bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Jadi bahwa setiap agama itu mengajarkan tentang kedamaian. Yang keempat adalah masyarakat baru saja berpindah dari daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar atau bisa menyesuaikan dirinya dengan masyarakat gitu. Yang kelima adalah adanya keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Jadi harus ngelenggono lah intinya kalau masyarakat Jawa ya. Dan yang keenam adalah adanya pengembangan identitas bersama seperti persatuan agar masyarakat tahu bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan dan berbangsa dan bernegara. Jadi integritas dari semua masyarakat yang beragama itu adalah bisa menjadikan rasa persatuan dan persatuan dalam bernegara. Di negara akan kuat jika masyarakatnya itu bersatu. Yang ketujuh adalah gotong royong dalam masyarakat dan bekerja sama agar tidak memisahkan diri dari kegiatan masyarakat. Jadi semua wajib menjunjung tinggi toleransi dan bersosial dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Begitu, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.